Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Belajar programming asik tanpa berisik. Oke, di video sebelumnya itu aku membuat beberapa hal yang harus diinstal sebelum kita menginstal Laravel gitu ya. Ada beberapa dependensi yang harus kalian install. Oke, kali ini langsung saja buat teman-teman yang udah mengikuti video sebelumnya, ini lanjutan dari video sebelumnya. Hari ini aku pengen sharing sesi bersama untuk bagaimana caranya menginstal Laravel, dan nantinya aku jelasin beberapa folder-folder yang ada di Laravel. Oke, yang pertama yang kalian lakukan adalah seperti biasa, kalian itu buka dulu command line-nya. Bisa pakai terminal biasa, bisa pakai git, itu sesuaikan dengan teman-teman ya. Bisa langsung juga melalui VS Code gitu ya. Oke, karena aku udah terbiasa dengan command line di sini pakai terminal, kita gunakan terminal. Oke, sebelumnya kita harus cek dulu komposernya apakah udah aman. Oke, komposer udah terinstall ya teman-teman, tinggal kita masuk ke bagian dokumentasi Laravelnya. Silahkan kalian bisa mengakses di laptop kalian masing-masing dengan URL laravel.com. Di situ masuk, klik Get Start. Oke, di sini aku juga pengen sharing sama teman-teman untuk penggunaan dokumentasi, karena sekarang eranya itu setiap framework, setiap bahasa pemrograman baru pasti udah ada dokumentasinya. Tinggal teman-teman itu bagaimana caranya belajar dan membaca struktur ataupun langkah-langkah yang harus kalian pahami gitu ya. Di dokumentasi Laravel di sini ada beberapa version. Silakan teman-teman sesuaikan versinya masing-masing, mau berapa versi Laravelnya. Namun saya lebih prefer ke kalian semua dengan menyamakan examnya versi berapa. Nah, itu kalian harus perhatikan di situ juga, karena ada beberapa sintaks yang nantinya tidak terbaca oleh exam gitu ya, exam Apache control ini. Oke, karena kemarin kita baru belajar untuk yang versi 8.9 ya, aku sih pengen teman-teman belajar yang versi terbaru gitu. Jadi aku pengen lebih ke yang terbaru aja gitu. Oke, kita pakai versi 9. Di sini untuk dokumentasi di sini ada cara instalasi dan ada pengertiannya juga ya, Laravel itu apa, terus bagaimana cara membuat project pertama kali di Laravel gitu. Dan di sini juga ada versinya. Ketika kalian menggunakan Mac, silakan pakai yang on startednya on Vmax. Kalau pakai Windows ya pakai Windows, itu pakai Windows. Dan karena ini aku udah menginstal Composer, maka aku sebenarnya pakai yang versi Windows bisa ya. Caranya seperti ini. Tapi karena kita udah install Composer, lebih simpelnya kita pakai yang versi ini ya, via instalasi Composer. Nah, teman-teman, kita akan menggunakan instalasi via Composer, dan sini saya akan menjelaskan sintaks ini fungsinya buat apa. Di sini ada Composer create project Laravel/Laravel example app. Composer ini adalah mesin ini. Ketika kalian udah install, create project berarti membuat project baru dengan framework Laravel ya, dengan framework Laravel. Dan ini adalah nama project kalian, bebas ya. Kalau yang untuk yang
sintak yang terakhir ini bebas, sesuaikan dengan project yang kalian akan buat gitu ya. Nah, di sini udah jelas kalau misalnya komposernya itu belum terinstall, maka nggak bakal bisa kita install Laravel gitu sih. Singkatnya kayak gitu. Oke, kita kembali lagi ke terminal. Silakan teman-teman bisa kopas, atau misalnya teman-teman pengen belajar command line secara live, kalian ya tinggal klik aja gitu ya, tinggal ngikutin aja dokumentasi yang ada di Laravelnya. Yang penting adalah teman-teman sebenarnya nggak harus menghafal, tapi saran saya lebih memahami sintak itu fungsinya buat apa gitu. Jadi ketika teman-teman udah tahu nih, tinggal copy paste gitu. Tapi ketika kalian belum tahu nih sintak ini buat apa, itu yang beberapa teman-teman saya yang bingung itu seperti itu. Dia udah tahu sintaknya buat install, tapi dia nggak paham nih sintak ini untuk fungsi apa dan lain sebagainya, itu kurang memahami. Sebenarnya semua orang secara otodidak bisa menjadi programmer, namun yang menjadi dasar itu adalah sebenarnya logika sih ya, logikanya teman-teman dan bagaimana caranya teman-teman itu memahami sebuah sintak. Oke, kita gunakan, oh ya, sebelum kalian menginstal Composer di sini, kalian juga harus, di video yang sebelumnya kan kita bikin folder dengan nama belajar Laravel. Folder ini bebas, teman-teman bisa bisa buat seinginnya teman-teman gitu ya, di dalam project htdoc di examnya gitu. Karena kita sedang belajar Laravel, dan Laravel itu emang menggunakan sistem Composer dan juga exam gitu ya. Untuk database-nya menggunakan MySQL, jadi beda dengan video yang ada nanti ya, yang Vue.js itu menggunakan Git, jadi nggak usah pakai exam pun bisa jalan. Oke, namanya belajar ya, belajar Laravel. Belajar Laravel. Atau ini aja ya, belajar project. Oke. Biarkan sampai proses instalasi ini selesai teman-teman. Jadi setelah ini nanti aku jelasin apa aja yang harus dirubah setelah menginstal Laravelnya, biar teman-teman di sini tahu nih apa aja yang harus dipersiapkan. Oke, silakan kalian bisa menikmati kopi dulu kah atau apa sambil menunggu gitu ya. Intinya adalah Laravel ini emang kayak semua bahasa pemrograman yang ada dokumentasinya sebetulnya mudah dipelajari teman-teman, dan semua orang pasti bisa menjadi programmer. Nah, sekarang tinggal bagaimana caranya teman-teman ini meluangkan waktu untuk belajar. Setelah proses instalasi selesai, teman-teman jangan lupa masukkan ini apa ya, folder yang udah dibuat tadi kan saya membuat belajar project. Kenapa nggak bisa? Karena di sini kurang CD ya teman-teman. Oke, ini udah masuk ke folder Laravelnya belajar project. Nah, tahap selanjutnya apa sih teman-teman? Tahap selanjutnya adalah kalian buka project ini di Visual Studio Code-nya. Bebas teman-teman, bisa pakai Visual Code, bisa Notepad++, ataupun tools lainnya gitu ya. Namun aku lebih
lebih merekomendasikan teman-teman itu menggunakan Visual Code, karena Visual Code ini emang udah lengkap, dari mulai dependensi, mulai dari ekstensi itu udah lengkap. Nah, biar teman-teman ini sambil belajar command line untuk memanggil Visual Code di dalam project ini, nggak usah teman-teman melalui lewat ini ya. Misalnya lewat ini, file, open folder, cari foldernya, itu boleh. Tapi biar teman-teman itu lebih cepat untuk membuka projectnya tanpa harus mencari letak projectnya di mana, kalian tinggal ketikkan code spasi titik terus enter. Nah, otomatis langsung mengarah ke ini ya, langsung mengarah ke folder projectnya. Oke. Di sini kita ikuti langkahnya. Nah, sekarang yang kalian harus perhatikan di Visual Code-nya, di dalam projectnya, itu adalah bagian env-nya. Nah, nanti di video kedua, aku pengen ngupas tuntas folder-folder ini fungsinya buat apa. Nanti aku kupas tuntas di video yang ketiga ya. Yang ketiga, dan ini video ini aku peruntukkan buat teman-teman cara installnya sampai running gitu ya. Oke, yang kedua silakan mas klik .env-nya. Di sini ada database. Database-nya teman-teman sesuaikan dengan database-nya masing-masing. Misalnya belajar Laravel, db belajar Laravel, db belajar, dv belajar. Setelah di sini sudah diganti, kalian aktifkan exam-nya. Jika exam-nya udah aktif, kalian tinggal buka localhost. Localhost/phpMyAdmin. Silakan teman-teman buat nama database-nya sesuai dengan yang tadi ya. Kita buat nama database-nya db belajar create. Oke, di sini ini ya udah kebikin namanya db belajar, disamakan dengan yang ada di env-nya. Env itu apa ya, lebih gampangnya itu adalah cara mengatur koneksi database ke project Laravel-nya, itulah intinya sih. Oke, selanjutnya adalah kalian tinggal di sini ketik aja php artisan migrate. Nah, apa itu fungsi dari PHP artisan migrate? Fungsinya adalah, jadi di dalam framework Laravel itu udah ada beberapa table yang udah ada di dalamnya, maksudnya udah satu paket lah intinya, tinggal teman-teman itu mengkoneksikannya dengan database-nya. Jadi kalian nggak usah bikin tabel user pun, user dan password sama token, dia udah otomatis ada pada Laravel-nya dengan cara PHP artisan migrate. Kita cek ya teman-teman ya di sini ya. Kita cek apakah benar udah masuk ke database. Nah, ini ya, udah masuk ke database-nya yang tadi user, personal, dan sebagainya. Gitu. Jadi kalian nggak usah men-setting untuk hal-hal yang seperti itu. Nah, yang kedua, teman-teman ketikkan PHP artisan
generate. Oh sorry. PHP artisan generate. Nah, ini fungsinya itu untuk men-set itu kayak apa ya? Gerbang gitu, untuk apakah gerbang itu udah aktif atau belum gitu. Itu harus dibukakan kuncinya biar dari hal yang udah masuk sini bisa dapat diakses gitu sih intinya. Oke ya. Jadi dua ini yang penting. Nanti ke depannya kita akan belajar tentang ini semua sih. Migrate, terus ada root, view dan lain sebagainya. Namun dibahas di video yang lainnya. Setelah itu PHP Artisan Serve. PHP Artisan Serve itu fungsinya untuk memanggil project kita agar bisa dibuka di browser. Oke. Ini kalau misalnya udah kayak gini nih, udah bisa kita cek nih. Udah bisa dicek di sini. Ketikkan aja IP yang sesuai pada terminalnya ya. Enter aja. Nah, ini ya. Jadi kita udah di video kali ini kita udah bisa menginstal framework Laravel-nya. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu di video kedua ini, yaitu video tentang bagaimana cara menginstal framework Laravel. Jangan lupa teman-teman share, subscribe, like, and comment agar channel ini bisa berkembang buat teman-teman belajar sharing bersama di sini. Oke, jangan lupa untuk masukannya atau pengen belajar apa, silahkan kalian bisa berkomentar di kolom komentar. Terima kasih atas supportnya. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.